Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Muslih ya teman-teman. Pada channel sebelumnya saya sudah bahas tentang betapa pentingnya proses BI checking sebelum teman-teman ambil rumah secara KPR. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba bahas persyaratan apa aja sih yang diperlukan untuk pengajuan KPR ke bank gitu. Apa aja sih gitu ya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya, di like and share, dan nanti jika teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di komentar ya teman-teman. Nanti saya coba bahas satu persatu. Oke, mari kita mulai bahas ya teman-teman. Persyaratan KPR yang pertama adalah KTP ya teman-teman. KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, untuk KTP ini kalau teman-teman misalkan KTP-nya belum jadi, boleh diganti dengan resi KTP. Ya, itu boleh, nggak masalah. Oke, aman ya kalau untuk KTP gitu. Kemudian syarat berikutnya adalah NPWP ya, atau nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk nomor pokok wajib pajak ini minimal si suami harus punya teman-teman. Kalau istri nggak punya juga nggak apa-apa, minimal suami. Tapi kalau keduanya suami istri keduanya punya ya tentu akan lebih bagus gitu ya teman-teman. Nah, untuk jika teman-teman belum punya NPWP maka segera dibuat ke dinas terkait atau bisa segera buat melalui online gitu. Dulu saya kebetulan online juga sih buat NPWP-nya. Nanti kartunya dikirim ke rumah gitu. Oke ya, KTP, NPWP, berikutnya adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini nanti teman-teman kirimkan kartu keluarga di mana nama teman-teman ini tercantum gitu ya. Kartu keluarga ini kartu keluarga kalau misalnya saya kasih contoh gini, misalnya teman-teman dari daerah terus teman-teman nebeng di kartu keluarga saudaranya yang ada di Jakarta, maka nanti teman-teman ini harus kirim kartu keluarga yang di Jakarta tadi, keluarga di Jakarta tadi, karena nama teman-teman ini terlampirnya di kartu keluarga yang di Jakarta, yang seperti itu ya. Kemudian untuk pasangan yang baru menikah biasanya belum sempat ngurus kartu keluarga ya teman-teman misalkan. Maka nanti kalau kartu keluarganya belum jadi, nanti teman-teman harus kirim 2 kartu keluarga, yaitu kartu keluarga di mana nama si istri ini tercantum dan kartu keluarga di mana nama si suami tercantum. Jadi nanti kirim 2 ya kartu keluarganya gitu ya teman-teman. Oke. Jadi syaratnya itu KTP, NPWP, kartu keluarga. Di kartu keluarga, data di kartu keluarga dengan data di KTP ini harus valid ya teman, harus sama ya, tidak boleh ada perbedaan. Saya kasih contoh, biasanya yang jadi perbedaan adalah nama, kemudian status pernikahan, kemudian alamat. 3 ini yang sering jadi masalah. Saya kasih contoh satu aja ya. Misalkan teman-teman ini namanya Muhammad Nur misalkan. Nah, di KTP ditulis tuh Muhammad Nur. Kemudian tapi di kartu keluarganya ditulis M Nur, itu ada perbedaannya. Itu nggak bisa kalau seperti itu nggak bisa di bank. Jadi harus teman-teman perbaiki. Atau misalkan tulisannya Muhammad Nur double M MUHAMMAD ya, double M misalkan, tapi di KTP misalkan Muhammad double M, tapi di kartu keluarga itu Muhammad M-nya cuma 1 misalkan, Muhammad bukan Muhammad misalkan kayak itu. Nah, itu pun nanti akan jadi masalah karena ada perbedaan nama ya. Nah, kemudian perbedaan berikutnya adalah status pernikahan. Misalkan kartu keluarga teman-teman ini sudah diurus, kartu keluarganya yang baru menikah, kartu keluarga udah diurus, sudah dirubah status pernikahannya menjadi menikah, tapi teman-teman kirimnya masih KTP yang lama, KTP-nya nggak diganti. Jadi teman-teman tuh masih kirim yang KTP yang masih single. Nah, itu pun nggak bisa, nanti akan jadi masalah karena perbedaan status pernikahan di KTP dengan di kartu keluarga itu ya. Kemudian alamatnya sama sih, alamat sih juga akan bermasalah nanti. Nah, untuk alamat teman-teman sama ya. Jadi antara data-data di KTP dengan data-data di kartu keluarga ini harus valid, tidak boleh ada perbedaan ya teman-teman. Oke. Kemudian syarat berikutnya adalah tadi KTP, NPWP, kartu keluarga. Berikutnya adalah buku nikah atau akta nikah atau akta cerai atau surat keterangan belum menikah untuk teman-teman yang belum menikah. Nah, kalau yang sering jadi masalah adalah di akte cerai. Di akte cerai ya teman-teman. Misalkan teman-teman saat beli rumah di awal harmonis lah. Kemudian saat proses KPR ke bank ini misalkan teman-teman sedang proses perceraian. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan si surat
edisi akta cerainya ini belum dapat, kemungkinan besar adalah di bank ini akan menjadi masalah nanti gitu ya. Nah, jadi tadi KTP, buku nikah, akta atau akta nikah, kemudian akta cerai, kemudian surat keterangan belum menikah. Untuk teman-teman yang belum menikah, nanti akan diminta surat keterangan belum menikah. Surat keterangan belum menikah ini nanti teman-teman paling tidak minimal minta surat keterangan belum menikah di tingkat kelurahan, gitu ya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, nanti buat saja surat pernyataan. Contohnya gini, surat pernyataan dengan ini saya nama bla 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 bla, misalkan alamat bla 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 bla. Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menikah dengan siapapun. Nah, karena ini surat pernyataan, jadi teman-teman harus tanda tangan di atas materai ya, teman-teman ya. Gitu, oke. Jadi ini untuk dokumen legalitas itu aja ya. Jadi KTP, NPWP, KK dan buku nikah. Untuk KTP, NPWP, untuk KTP dan kartu keluarga saya ingatkan lagi tidak boleh ada perbedaan gitu ya teman-teman. Karena nanti akan bermasalah saat proses akad di bank. Kalau misalkan teman-teman sudah di-approve nih sama bank dan mau akad, ternyata ada perubahan atau ada perbedaan di data antara KTP dan kartu keluarga, nanti kemungkinan terburuknya adalah akad ini harus ditunda sampai dengan teman-teman memperbaiki data-data KTP dan kartu keluarganya, atau kemungkinan terburuknya adalah sampai batal akad gitu. Kalau nggak diurus-urus ya nanti kemungkinannya adalah batal akad. Oke. Nah tadi jadi persyaratan KPR ke bank, untuk pengajuan KPR ke bank itu sebenarnya ada dua komponen. Satu adalah dokumen legalitas. Nah, yang tadi yang KTP, NPWP, kartu keluarga dan buku nikah. Komponen berikutnya adalah dokumen keuangan atau dokumen penghasilan gitu ya. Oke, saya coba bahas lagi. Saya coba bahas untuk teman-teman yang statusnya sebagai karyawan ya teman-teman. Saya coba bahas yang itu dulu. Nah, untuk dokumen keuangan yang akan diminta nanti yang untuk teman-teman yang bekerja atau karyawan, yang pertama adalah surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja ini nanti teman-teman minta sama HRD ya teman-teman, dipastikan di surat keterangan kerjanya harus ada nomor telepon kantor, karena nanti itu akan jadi referensi, akan jadi referensi untuk pihak bank nanti akan melakukan verifikasi ke kantor gitu ya. Jadi harus ada nomor kantor. Jadi nanti pihak bank itu akan melakukan 2 kali verifikasi ke konsumen dan verifikasi juga ke kantor gitu. Jadi si nomor kantor ini harus ada di surat keterangan kerja ya teman-teman. Oke. Yang berikutnya adalah slip gaji. Slip gaji ini untuk teman-teman yang karyawan nanti akan diminta 3 bulan terakhir. Misalkan teman-teman proses ke banknya ini di bulan Juni misalkan, maka slip gaji yang diminta adalah slip gaji bulan Maret, slip gaji bulan April, dan slip gaji bulan Mei gitu ya. Jadi 3 bulan terakhir gitu. Yang berikutnya adalah rekening koran. Jadi ada slip gaji, ada surat keterangan kerja, ada slip gaji dan rekening koran. Rekening koran ini harus sesuai dengan bank payroll, bank penggajian. Misal teman-teman gajiannya melalui bank BCA, maka rekening korannya yang dikirimkan ke bank nanti adalah rekening koran bank BCA juga ya teman-teman. Untuk rekening koran ini nanti mintanya ke CS Bank, ke customer service, atau kalau untuk bank BCA setahu saya ada di internet banking, nanti teman-teman downloadnya bentuknya e-statement untuk bank, untuk rekening koran bank BCA ya. Saya kasih contoh seperti itu. Nah, nanti tadi kan saya bilang pihak bank akan verifikasi ke kantor. Nah, apa sih yang ditanyakan pihak bank ke kantor itu? Pertama adalah status pekerjaan si konsumen. Status pekerjaan ini misalkan sudah karyawan tetap atau belum, apakah masih kontrak ataukah honorer ataukah masih ataukah malah outsourcing ya teman-teman. Nah, saya harus bilang untuk status pekerjaan ini untuk bank swasta saat ini hanya bisa proses karyawan tetap saja ya. Untuk karyawan kontrak di bank swasta tidak bisa diproses gitu. Kenapa? Untuk sebenarnya dulu sebelum terjadi pandemi Covid, sebelum si Covid ini ada, untuk karyawan kontrak di bank swasta bisa dibantu sebenarnya. Nah, tapi saat Covid ini kebanyakan si karyawan kontrak ini terdampak ya, banyak yang terkena PHK. Nah, otomatis kalau si konsumen terkena PHK dia tidak bisa bayar cicilan rumah ke bank, dan ini jadi cicilan macet di bank. Nah, gitu ya.
sangat dihindari oleh pihak bank gitu. Nah, setelah ada COVID ini masing-masing bank, terutama bank swasta, mengeluarkan kebijakan tidak bisa proses untuk karyawan kontrak ya teman-teman. Jadi karyawan kontrak ini di bank swasta tidak bisa proses gitu. Nah, kalau seperti itu, kalau misalkan teman-teman status pekerjaannya masih kontrak, gimana nasibnya nanti? Nah, inilah makanya saya sebelum teman-teman ambil rumah, tanyakan dulu di perumahan itu yang bisa prosesnya bank apa saja. Kalau misalkan misalkan perumahan ini hanya bank swasta saja yang bisa proses, otomatis teman-teman yang statusnya karyawan kontrak ya bisa dikatakan akan di-reject hasilnya gitu ya, akan ditolak hasilnya. Sebenarnya ditolaknya itu karena peraturan dari banknya itu karyawan kontrak tidak bisa diproses gitu ya. Nah, yang bisa proses karyawan kontrak saat ini hanya bank BUMN saja teman-teman. Saya contohkan untuk bank yang kerjasama dengan developer kami adalah Bank BRI sama BTN. Bank BRI bisa proses karyawan kontrak tapi tenor maksimal hanya 10 tahun. Jadi cicilannya tidak bisa lebih dari 10 tahun. Misalnya teman-teman minta 15 tahun atau 20 tahun, itu nggak bisa. Di Bank BRI hanya bisa proses dengan bisa proses karyawan kontrak tapi tenor maksimal hanya 10 tahun saja. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk Bank BTN sih paling gampang lah, paling fleksibel. Bank BTN paling fleksibel. Cuman kerugiannya adalah kalau teman-teman proses ke bank BUMN, saya harus bilang bank BUMN ini suku bunganya relatif lebih tinggi dibanding bank swasta. Saya kasih contoh. Untuk bank swasta yang kerjasama dengan kami itu ada Bank Maybank, ada CIMB Niaga, ada Bank UOB sama OCBC NSP. Keempat bank swasta ini suku bunganya relatif bersaing antara 4,75% sampai dengan 6,5% gitu ya. Untuk Bank BRI sendiri di awal di kami sudah 8,5% suku bunga di awal fix 3 tahun. Untuk BTN malah 8,75%. Jadi bank swasta ini suku bunga relatif lebih rendah dibanding bank BUMN gitu ya. Oke. Tadi yang ditanyakan pihak bank ke kantor itu adalah status pekerjaan, antara sudah karyawan tetap atau belum gitu ya. Kemudian di slip gaji ini misalkan teman-teman gajinya 10 juta misalkan. Nah, untuk perumahan komersil ada batas minimal gaji. Batas minimal gaji itu untuk bank swasta ini batas minimalnya adalah 5 juta rata-rata. UOB, OCBC, CIMB Niaga, BRI dan BTN. Untuk perumahan komersil batas minimal gaji adalah 5 juta. Tentu kalau teman-teman misalnya gajinya lebih dari 5 juta akan aman. Nah, untuk Bank Maybank minimal juta malah lebih besar. Minimal gaji malah lebih besar. Minimal gajinya 8 juta gitu ya, teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman misalkan gajinya masih di bawah 5 juta, saya tidak menyarankan untuk ambil rumah perumahan komersil gitu. Ya. Karena otomatis ya semua bank yang perumahan komersial ini tidak akan bisa proses gitu ya. Jadi untuk syarat minimal gaji ini jadi bisa dibilang kebalikan dari perumahan subsidi ya teman-teman. Kalau perumahan subsidi setahu saya justru ada batas maksimal. Kalau nggak salah ya, setahu saya batas maksimalnya untuk perumahan subsidi ini gaji tidak boleh lebih dari 4 juta. Tapi kalau ini salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Setahu saya batas maksimal gaji di perumahan subsidi justru malah tidak boleh lebih dari 4 juta. Kalau untuk bank swasta justru syarat minimalnya tidak boleh kurang dari 5 juta gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan suami dan istri keduanya bekerja, saya sarankan untuk joint income. Joint income itu gini. Jadi gaji suami dan gaji istri ini nanti digabung di bank. Misalkan saya kasih contoh, gaji istri 5 juta, gaji suami 5 juta juga misalkan. Nah, dengan gaji digabung jadi 10 juta, tentu kesempatan untuk bisa di-approve di bank jadi lebih besar gitu ya teman-teman. Oke. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Jadi satu verifikasinya adalah menanyakan status pekerjaan, yang kedua adalah menanyakan gaji. Nah, kemudian berikutnya adalah rekening koran. Rekening koran ini fungsinya apa sih? Nah, rekening koran ini fungsinya sebagai bukti. Buktinya gimana? Teman-teman misalkan saat pihak bank verifikasi kantor gajian setiap tanggal 26 misalkan ya. Nanti
pihak bank ini akan cari nih, benar nggak nih di tanggal 26 ada uang kredit atau transfer masuk dari kantor, misalkan betul atau enggak. Nah kalau misalkan betul ada, berarti rekening data teman-teman ini tervalidasi gitu, terbaca dari rekening koran ada gajian dari kantor misalkan. Nah yang jadi masalah adalah kalau misalkan di rekening koran gaji teman-teman ini tidak terbaca atau tidak tercermin di rekening koran. Saya kasih contoh, misalnya teman-teman gajiannya secara cash atau tunai ya teman-teman. Untuk gajian secara cash otomatis di rekening koran tidak terbaca karena tidak secara transfer. Nah, untuk gaji secara cash ini nanti akan diminta SPT tahunan sebagai bukti pendukung karena bukti di rekening korannya tidak tercermin, nggak ada gitu. Nanti akan diminta bukti pendukung itu SPT tahunan. SPT tahunan ini kalau teman-teman proses ke bank di tahun 2021 otomatis yang diminta adalah SPT tahunan tahun 2020. Itu sebagai bukti tambahan ya teman-teman. Tapi saya harus bilang saat ini untuk yang gajiannya secara cash, proses di bank itu akan lebih sulit, akan lebih ribet dibanding teman-teman yang gajiannya secara transfer ya. Kalau secara transfer kan bukti di rekening korannya ada gitu ya, tercermin di rekening koran gitu. Tapi kalau teman-teman gajinya secara cash ini kan di rekening koran nggak terbaca gajiannya gitu ya, nggak ada lah gitu di rekening koran. Nah makanya saya bisa bilang proses untuk teman-teman yang gaji cash itu lebih sulit dibanding yang gajinya secara transfer ya gitu ya teman-teman. Nah rekening koran ini kan di rekening koran ini kan adalah transaksi mutasi teman-teman kredit dan debit selama 1 bulan. Untuk rekening koran saya harus bilang teman-teman tidak boleh ada keterangan yang berbau asusila ya, berbau asusila teman-teman, atau berbau pornografi, itu nggak boleh. Misalkan gini, kadang-kadang kita bercanda ya transfer, misalkan saya pinjam uang sama teman saya ini, nanti transfernya misalkan ada ditulis berita transfernya yang berbau-bau, misalkan mohon maaf ya, misalkan alat kelamin atau misalkan pakaian dalam ditulis misalkan, atau contohnya yang lagi tren sekarang kan open BO. Nah, mohon maaf ya teman-teman, misalkan seperti itu. Nah itu nggak boleh. Pihak bank itu sangat menghindari transaksi keterangan-keterangan yang seperti itu nggak boleh teman-teman. Oke, itu nggak boleh. Jadi untuk teman-teman yang status pekerjaannya sebagai karyawan nanti akan diminta adalah surat keterangan kerja, kemudian slip gaji dan rekening koran. Rekening koran ini nanti jadi bukti ya teman-teman. Oke. Kemudian saya coba bahas untuk teman-teman yang penghasilannya dari usaha atau pengusaha. Untuk pengusaha atau profesional ya. Profesional itu seperti misalkan dokter atau bidan yang buka usaha sendiri atau buka praktek sendiri gitu. Seperti itu namanya pengusaha. Nah, untuk pengusaha nanti yang akan diminta oleh pihak bank adalah kalau untuk karyawan kan tadi surat keterangan kerja ya. Untuk pengusaha ini adalah surat keterangan usaha. Minimal misalkan kalau bisa sih surat izin usaha perdagangan, atau SKU surat keterangan usaha, atau SKDU surat keterangan domisili usaha. Yang sering saya terima adalah minimal di tingkat kelurahan. Surat keterangan usaha minimal di tingkat kelurahan ya. Yang saya sering terima sih seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang profesional ini nanti yang akan diminta oleh pihak bank adalah surat izin praktek ya. Misalkan surat izin praktek dokter atau surat izin praktek bidan misalkan, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang karyawan akan diminta slip gaji. Untuk teman-teman yang pengusaha nanti akan diminta laporan keuangan. Laporan keuangan yang diminta adalah 6 bulan terakhir. Kalau slip gaji kan cuma diminta 3 bulan. Nah, untuk pengusaha dan profesional nanti yang akan diminta adalah laporan keuangan terakhir. Laporan keuangan selama 6 bulan terakhir. Jadi kalau teman-teman proses ke banknya bulan Juni, nanti yang akan diminta oleh pihak bank adalah dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, 6 bulan ya, kayak gitu. Laporan keuangan ini apa sih? Misalkan laporan keuangan teman-teman, saya kasih contoh usaha. Nah, misalkan usaha ya,
usaha ini usaha dagang lah, misalkan usaha dagang seperti ayam geprek lah misalkan. Nanti laporan keuangannya ini misalkan kayak pendapatan perhariannya berapa. Misalkan pendapatan tanggal 1 Desember teman-teman modal awal berapa, pendapatan kotor atau pendapatan brutonya berapa, kemudian pengeluarannya berapa, dan pendapatan bersih atau netonya berapa. Nah itu harus ada tuh catatannya ya, untuk pengusaha itu harus ada. Kemudian rekening koran pun sama, rekening berikutnya rekening koran yang diminta pun 6 bulan gitu ya teman-teman. 6 bulan yang diminta 6 bulan itu berarti dari sama seperti tadi, yang minta adalah Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan ya dari Desember. Nah sama seperti teman-teman yang gajinya secara cash itu kurang pembuktian. Teman-teman yang usaha pun kalau transaksi usahanya lebih banyak secara cash akan sulit perhitungan di banknya. Saya kasih contoh, misalkan teman-teman dagang, terus yang beli ini misalkan bayarnya secara tunai ya, uang tunai gitu ya. Nah yang seperti itu pun sulit ya, maksudnya secara pembuktian di rekening korannya tidak akan terbaca gitu. Maka saya sarankan untuk teman-teman yang usaha lebih baik buat misalkan seperti OVO atau Dana atau GoPay gitu ya, atau misalkan minta buat ke bank, minta dibuatkan QR. QR itu saya ada kebetulan, ini contoh QR teman-teman, ini contoh QR. Nah QR ini bisa menerima transfer dari OVO, bisa menerima transfer dari Dana, GoPay, bisa terima dari ShopeePay dan lain-lain. Jadi pembayarannya tinggal scan QR ini. Nah, seperti itu ya. Nah kalau dengan pembayaran melalui QR ini kan otomatis dengan kata lain secara transfer nantinya ya kita teman-teman, akan lebih baik buat seperti ini supaya bisa terbaca dari rekening koran, ada histori debit dan kredit. Jadi ada histori uang masuk dan ada histori uang keluar, nantinya seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya untuk proses pengajuan KPR ke bank itu datanya ada 2 komponen. Ada komponen dokumen legalitas dan ada komponen dokumen keuangan gitu ya. Untuk dokumen legalitas itu tadi ada KTP, NPWP, KK, buku nikah. Kemudian untuk dokumen keuangan itu untuk karyawan adalah slip gaji, ada surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha atau surat izin praktek tadi ya. Kemudian slip gaji atau laporan keuangan. Kemudian rekening koran seperti itu. Jadi untuk karyawan surat keterangan kerja, slip gaji, dan rekening koran. Untuk pengusaha dan profesional itu nanti surat keterangan usaha atau surat izin praktek, kemudian laporan keuangan selama 6 bulan terakhir, kemudian rekening koran pun sama 6 bulan terakhir gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas ya. Saya sebenarnya pengen lebih jelas lagi tapi ini sudah 20 menit ya. Kalau terlalu lama kebanyakan ya nggak dilihat malah gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti akan saya buat lagi di video berikutnya yang untuk penjelasan lebih detailnya seperti apa. Saya rencana di video berikutnya akan buat alur proses KPR di bank itu gimana, kemudian kalau misalkan KPR saya ditolak, terus uang DP saya bisa balik nggak, hangus nggak nih. Nah ini yang menurut saya akan paling menarik di bagian itu. Tapi nanti akan saya buat di video berikutnya teman-teman. Untuk itu jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya, kemudian klik juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa pertama nih yang dapat video dari saya. Kemudian jangan lupa like dan share juga, kemungkinan ini akan bermanfaat untuk keluarga teman-teman lah, misalnya ada yang mau ngambil rumah atau apa gitu ya. Saya coba kali ini saya cukupkan sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.